Gue masih inget jelas, malam pertama kali gue nyampe ke desa itu, udara dinginnya beda. Bukan dingin yang bikin segar, tapi dingin yang kayak nyelip sampai ke tulang. Jalannya sepi banget, nggak ada kendaraan lewat, cuma suara jangkrik sama angin yang bikin dondon kering gesek-kasikan di tanah. Gue jalan sambil bawa tas ransel. Lampu jalan cuma ada di beberapa titik. Sisanya gelap gulita. Gue datang ke desa ini karena kerjaan. Sebenarnya bukan kerjaan resmi sih. Lebih tepatnya gue dapat tawaran dari temen gue, Randy, buat bantuin dia ngurus lahan keluarga yang ada di sini. Katanya sih cuma seminggu doang. Gak ribet, tapi dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh. Soalnya pas gue tanya di bus ke orang-orang sekitar, setiap gue nyebut nama desa ini, mereka langsung diem, terus buru-buru alihin topik. Sampai akhirnya bus berhenti di pertigaan yang katanya cuma 15 menit jalan kaki ke rumahnya Randy. Tapi pas gue turun, gue lihat ke arah jalan yang dimaksud. Sepi, gelap, kayak mulut gua. Gue iseng nanya ke supir bus, "Bang, di ujung sana ada apa sih?" Dia cuma jawab singkat, "Kuburan." Awalnya gue pikir dia bercanda. Tapi pas gue jalan masuk, di sisi kanan kiri gue mulai kelihatan deretan batu nisan. Bukan kuburan yang rapi kayak di kota. Ini lebih kayak pemakaman desa batu nisan berlumut. Tanahnya agak meninggi dan di beberapa titik ada gundukan baru dengan bunga yang udah layu. Gue mulai jalan agak cepat. Angin makin kencang. Padahal tadi di jalan raya adem-adem aja. Di tengah perjalanan, gue lihat ada sebuah bangunan kecil di tengah pemakaman, semacam pos jaga. Di dalamnya ada seorang pria duduk sambil nunduk, nulis sesuatu di buku tebal. Rambutnya udah memutih sebagian, tapi wajahnya nggak tua-tua amat. Malah kelihatan kayak umur 40-an. Bajunya sederhana, kaos polos, sama celana panjang lusuh. Gue sempet ragu mau nyapa atau enggak. Tapi sebelum gue buka mulut, dia udah nengok ke gue duluan. Senyumnya tipis banget, tapi matanya tajam, kayak langsung nembus ke pikiran gue. "Malam, Nak. Baru pertama kali kesini ya." Suaranya berat, agak serak, tapi terdengar pelan. Gue cuma ngangguk, terus bilang kalau gue mau ke rumah Randy. Dia diam sebentar, lalu tatapannya turun ke tas gue. "Awasin kaki kamu, jangan sampai melangkah ke yang bukan jalan." Gue gak ngerti maksudnya, tapi cuma jawab, "Iya, Pak." Dia lalu nutup bukunya pelan-pelan. Dari posisi gue berdiri, gue bisa lihat buku itu lusuh banget. Kulit sampulnya sobek di beberapa bagian. Ada bekas noda gelap yang entah apa di ujungnya. Gue gak tahu kenapa, tapi mata gue gak bisa lepas dari buku itu. Gue iseng tanya, "Pak, itu buku apa?" Dia ngelirik bentar, terus jawab singkat, "Catatan kerja." Gue ketawa kecil. "Wah, rajin banget, Pak. Sampai ditulis semua." Dia cuma senyum tipis, tapi kali ini gak ngomong apa-apa. Heningnya bikin gue risih, jadi gue pamit jalan lagi. Sebelum gue beranjak jauh, dia tiba-tiba ngomong pelan tapi jelas, "Jangan datang ke sini malam Jumat Kliwon." Nada suaranya gak bercanda sama sekali. Gue cuman iyain aja, padahal dalam hati gue mikir, ya, siapa juga yang mau nongkrong di kuburan malam-malam? Gue lanjut jalan sambil nyari jalan keluar dari area makam itu. Tapi anehnya, setelah jalan cukup lama, gue ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama. Batu nisan yang tadi gue lewatin kayak muncul lagi di depan gue. Perasaan gue mulai gak enak. Gue berhenti, nengok ke belakang. Pos jaga Pak Surya masih kelihatan. Padahal gue ngerasa udah jalan jauh. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri, gue lihat Pak Surya masih duduk di sana. Tapi sekarang dia nggak nulis. Dia duduk tegak, kepala ngadep ke arah gue, seolah-olah dari tadi ngikutin setiap langkah gue. Gue nelan ludah, terus mutusin buat balik dan minta dia tunjukin jalan keluar. Pas gue nyampe lagi di pos jaga, dia berdiri, badannya tinggi, lebih tinggi dari yang gue kira tadi. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma jalan pelan di depan gue
sambil bawa lentera kecil. Gue ikut di belakang. Jalan setapak yang dia lewatin ini anehnya lurus dan gak bercabang. Tapi tadi pas gue sendiri, jalannya kayak bercabang dan muter-muter. Akhirnya gue keluar juga dari area kuburan itu. Pak Surya berhenti di pinggir jalan desa, kasih isyarat tangan buat gue, terus jalan ke arah rame-rama yang udah kelihatan. Sebelum gue pergi, gue ngucapin makasih. Dia cuma ngangguk, terus balik lagi ke arah makam. Lentera yang dia bawa makin lama makin redup, sampai akhirnya hilang di telan gelap. Di rumah Randy, gue cerita soal kejadian itu. Dia langsung diam, mukanya tegang. Lo ketemu Pak Surya? Tanyanya pelan. Gue bilang, iya. Randy terus cerita kalau Pak Surya itu udah jaga makam sejak zaman bapaknya masih kecil. Tapi anehnya, wajahnya nggak pernah berubah. Banyak orang yang udah pindah dari desa ini gara-gara nggak tahan sama cerita-cerita aneh tentang dia. Ada yang bilang dia nggak pernah tidur. Ada juga yang bilang dia punya perjanjian sama makhluk halus buat jaga makam itu. Yang bikin gue merinding, Randy bilang kalau dia udah bilang jangan datang malam Jumat Kliwon, mending jangan. Soalnya yang pernah ngeyel nggak pernah balik. Gue ketawa kecil buat ngilangin tegang, tapi dalam hati kata-kata itu nempel. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada rasa penasaran yang bikin gue pengen tahu lebih banyak soal Pak Surya dan buku yang dia pegang. Gue nggak sadar kalau rasa penasaran itu bakal bikin gue nyesel. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, gue masih kepikiran sama kata-kata Pak Surya. Anehnya, tiap gue jalan di desa, selalu ada aja orang yang kalau gue tanya soal dia, langsung berubah ekspresinya. Ada yang pura-pura nggak dengar, ada yang jawab sepotong, terus buru-buru pergi. Rasanya kayak semua orang sepakat buat nggak ngomongin dia terlalu banyak. Siang itu, Randy harus ke ladang bantuin pamannya. Jadi gue sendirian di rumah. Gue iseng keluar jalan kaki. Matahari lumayan terik, tapi anginnya adem. Gue muter-muter sampai gak sadar udah deket lagi ke area kuburan yang kemarin. Dari jauh, gue lihat pos jaga Pak Surya. Posisinya sama kayak kemarin, tapi kali ini kosong. Lentera tergantung di sudut pos. Padahal siang bolong gini. Rasa penasaran gue langsung naik. Gue lihat kiri kanan, gak ada siapa-siapa. Gue jalan pelan, mendekat. Begitu nyampe, posnya kecil. Cuma ada meja kayu, kursi tua, sama rak kecil di pojokan. Dan di atas meja ada buku itu. Buku yang kemarin bikin gue penasaran setengah mati. Gue tahu ini gak sopan, tapi rasa pengen tahu gue ngalahin segalanya. Gue narik kursi, duduk, terus buka pelan-pelan. Sampulnya tebal dari kulit, udah sobek di beberapa sisi, dan warnanya coklat tua, hampir hitam. Begitu dibuka, aroma aneh keluar. Bukan bau apek biasa, tapi kayak bau tanah basah yang bercampur sama sesuatu yang amis. Halaman pertama cuma ada tulisan tanggal-tanggal, nggak ada keterangan lain. Cuma angka dan bulan yang ditulis rapi. Gue bolak-balik beberapa halaman, mulai nemuin tulisan tangan Pak Surya rapi banget, tapi isinya bikin gue merinding. Di salah satu halaman tertulis, tamu malam ini datang lagi, minta aku ambil satu nyawa. Sudah aku beri tanda di pintu rumahnya. Gue berhenti baca. Napas gue agak berat. Gue buka lagi halaman berikutnya. Isinya mirip. Selalu ada kata tamu itu, dan selalu ada satu orang yang disebutkan namanya. Nama-nama itu gak asing. Beberapa gue ingat karena Randy pernah nyebut pas cerita tentang warga yang udah meninggal. Jantung gue mulai deg-degan, tapi gue gak bisa berhenti. Gue buka halaman lain, dan makin lama gue baca, makin aneh rasanya. Di setiap catatan, setelah nama orang itu dicatat, di pojokan halaman ada tanda seperti sidik jari, tapi warnanya merah tua. Gue gak tahu itu tinta atau apa. Sampai akhirnya gue nyampe ke halaman terakhir yang kebuka. Tanganku gemetar,
karena di situ ada tanggal hari ini. Dan di bawahnya jelas banget tertulis nama gue. Rasanya badan gue langsung dingin. Gue tutup bukunya buru-buru, tapi entah kenapa buku itu berat banget. Kayak ada yang nahan. Dari ujung mata, gue ngeliat sesuatu di pintu pos bayangan tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Gue nengok cepat, tapi bayangannya udah hilang. Tanpa pikir panjang, gue berdiri, mau pergi dari situ. Tapi pas gue melangkah keluar, suara pelan tapi jelas terdengar di belakang gue. Udah lihat, ya? Gue berbalik cepat. Dan di situ, Pak Surya udah berdiri. Dia nggak kelihatan marah, malah senyum tipis. Tapi senyumnya itu bikin darah gue kayak berhenti mengalir. Buku itu bukan buat semua orang, katanya pelan. Kalau udah kebuka, berarti namanya udah ada di dalam. Gue kaku, nggak bisa jawab. Dia jalan pelan mendekat, langkahnya tenang banget. Gak buru-buru. Tamu gak suka kalau aku telat, lanjutnya, sambil tangannya meraih buku di meja. Gue gak tahu apa yang dimaksud dengan tamu, tapi otak gue cuma nyuruh satu hal. Lari. Gue langsung putar badan, lari keluar dari pos. Gak peduli lagi sama jalan setapak. Gue nerobos semak, lompat gundukan tanah. Sampai akhirnya gue lihat ujung jalan desa. Pais nyampe rumah napas hio Ingguzengozan. Randy kaget ngelihat gue pucat kayak gitu. Gue cuma bilang gue nyasar, gak mau cerita soal buku itu. Tapi sepanjang sore gue ngerasa ada yang ngawasin dari luar jendela. Kadang gue lihat bayangan, kadang cuma suara langkah pelan. Menjelang malam, pas gue mau nutup jendela, di kaca gue ngeliat pantulan Pak Surya berdiri di tengah jalan desa. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri sambil megang buku itu. Dan entah kenapa, gue tahu dia bakal nyamperin. Entah malam ini atau nanti pas malam Jumat Kliwon. Sejak gue lihat nama gue di buku itu, gue nggak bisa tenang. Setiap malam, gue selalu kebangun tengah-tengah tidur. Entah karena suara aneh atau cuma mimpi buruk. Randy mulai curiga. Tapi gue masih belum berani cerita soal kejadian di pos jaga kemarin. Gue pikir kalau gue diem aja, mungkin semua bakal baik-baik aja. Tapi malam itu, malam Jumat Kliwon, udara di desa tiba-tiba berubah. Anginnya lebih dingin dari biasanya. Dingin yang bikin kulit perih kayak digaruk dari dalam. Suara jangkrik mendadak hilang, diganti sama hening yang aneh, hening yang bikin telinga lo berdenging. Lampu rumah-rumah di desa satu persatu mulai meredup, kayak ada yang narik arus listrik dari sumbernya. Gue udah berusaha tidur lebih awal, tapi sekitar tengah malam gue kebangun. Awalnya gue pikir cuma mau ke kamar mandi, tapi begitu gue buka mata, gue sadar pintu depan rumah kebuka sedikit. Randy gak mungkin bangun jam segini. Gue bangun pelan-pelan, jalan ke arah pintu. Udara dingin langsung nyelusup ke tulang pas gue deketin. Di luar, kabut tebal nutup jalan desa. Gue cuma bisa lihat beberapa meter ke depan. Dan di tengah kabut itu, ada siluet seseorang berdiri tegak. Gue gak perlu nebak, gue tahu itu Pak Surya. Dia megang buku itu di tangan kirinya, sementara tangan kanannya pegang lentera yang cahayanya redup banget. Dia gak ngomong apa-apa, cuma nunjuk ke arah jalan menuju kuburan. Gue gak ngerti kenapa, tapi kaki gue kayak bergerak sendiri, ngikutin arah yang dia tunjuk. Setiap langkah yang gue ambil, suara lantai kayu rumah Randy makin jauh, diganti sama suara tanah berpasir di pemakaman. Kabutnya makin tebal dan bau tanah basah mulai nyengat. Begitu sampai di pos jaga, gue lihat di belakang Pak Surya ada sosok tinggi banget. Tubuhnya hitam pekat tanpa detail wajah, cuma ada 2 titik putih nyala di bagian mata. Tangannya panjang, jari-jarinya runcing dan bergerak pelan kayak gelombang air. Gue tahu itu pasti tamu yang dia maksud. Pak Surya buka bukunya, lalu menatap gue. Kalau namanya udah tercatat, gak ada jalan keluar. Tapi kalau mau selamat, ada satu cara. Gue diam, walau jantung gue rasanya udah mau meledak. Tamu butuh nyawa pengganti,
Lanjutnya, kalau lo bisa kasih satu nama sebelum fajar, dia bakal hapus nama lo. Otak gue muter cepat, dia ngomong nyawa pengganti, kayak nyebut barang. Gue gak mau ngebayangin harus ngasih nama orang lain. Tapi di sisi lain, gue ngerasa tamu itu makin deket dan setiap dia melangkah, udara di sekitar gue makin tipis. Kayak oksigen, diisep keluar. Gue coba mundur, tapi langkah gue berat banget. Kayak ada tangan dingin yang nahan bahu. Suara berbisik mulai terdengar di telinga gue. Awalnya pelan, tapi lama-lama jelas. Suara itu nyebut nama gue berulang-ulang dengan nada yang datar, tapi nyeret-nyeret, bikin kepala gue pusing. Pak Surya nutup bukunya pelan. Waktu lo gak banyak, katanya sambil mundur, memberi jalan untuk sosok itu mendekat. Gue bisa lihat yari-yari panjang itu udah hampir nyentuh dada gue. Gue panik dan tanpa sadar teriak, "Rendi!" Begitu nama itu keluar dari mulut gue, tamu berhenti. Matanya yang putih itu berkedip sekali. Lalu bibirnya yang tadinya gak ada, perlahan terbentuk. Senyum lebar yang terlalu besar untuk wajahnya muncul, dan dia mundur pelan, menghilang ke kabut. Pak Surya menutup bukunya lagi, kali ini dengan cepat. "Nama lo udah aman, tapi jangan pernah balik ke sini," katanya sambil jalan menjauh ke dalam kuburan. Lentera di tangannya makin redup, sampai hilang di telan gelap. Gue lari second kengkang Nia ke rumah Randy. Pas nyampe, gue nemuin pintu rumah udah kebuka lebar, dan suasana di dalam dingin banget. Gue manggil-manggil nama Randy, tapi gak ada jawaban. Gue nyari ke semua sudut rumah, sampai akhirnya nemuin pintu belakang terbuka. Jejak kaki basah mengarah keluar ke jalan yang menuju kuburan. Sejak malam itu, Randy gak pernah kelihatan lagi di desa. Orang-orang bilang dia pindah diam-diam, tapi gak ada yang tahu kemana. Gue cuma bisa berharap itu benar, dan bukan dia yang sekarang namanya ada di buku lusuh milik Pak Surya.